Pria ini mencintai seorang wanita tua, bahkan dia juga tidur dengan ibu sahabatnya. Tidur dengan istri punya guru. Kemudian tulis kisah cinta dia menjadi sebuah cerita dengan detail yang menegangkan. Cerita dimulai, pemeran utama Claude Gracia ini, walaupun tidak gitu ganteng tetapi dia sangat pintar. Hobi sehari-hari adalah mencampuri kehidupan orang lain. Claude suka duduk di baris terakhir di kelas. Karena duduk di baris terakhir bisa mengamati semua orang. Tapi tidak ada yang melihat dia. Judul film ini berasal dari kutipan ini. Germain sebagai seorang guru sastra, sejak kecil memiliki kegemaran terhadap sastra. Dia fokus pada pekerjaannya. Karena itu, hubungannya dengan istrinya tidak terlalu baik. Saat menilai makalah, esai hambar mengecewakan dia. Tiba-tiba dia membaca esai yang bagus. Esai yang bagus itu punya Claude Gracia. Di situ dia menulis proses pergi ke rumah teman Rafael untuk bantu teman belajar. Profesor Germain mulai memperhatikan bakat Claude. Tapi istrinya menemukan Claude ada beberapa pemandangan yang tidak biasa. Karena di dalam artikel tersebut terdapat deskripsi yang samar-samar seperti di bawah ini. Aroma tertentu menarik perhatianku. Aroma yang hanya dimiliki wanita yang sudah punya keluarga. Aku mengikuti aroma itu ke ruang tamu. Seorang wanita duduk di sofa, dia adalah pemilik rumah ini dan juga adalah ibu punya Rafael. Aku menatap sampai dia mengangkat matanya. Aroma wanita tua ini. Dan nafas seorang anak tua sebelum waktunya. Digambarkan oleh Claude membuat orang lain gugup. Tetapi Profesor Germain tidak peduli. Sangat sulit baginya untuk menemukan siswa yang bisa menulis. Jadi dia memutuskan untuk melatih Claude. Di bawah pengawasan Profesor Germain. Pemeran utama mulai menulis lagi. Ceritakan hubungan bola-bali antara dan teman sekelas Anda Rafael. Tulis dalam esai. Claude menggunakan alasan belajar untuk pergi ke rumah Rafael. Membawa rasa ingin tahu dan niat gelap. Diam-diam awasi keluarga Rafael. Amati tindakan setiap orang. Perabotan, dekorasi di rumah ini. Bisnis di Cina punya ayah Rafael. Dan yang mempesona Claude. Tubuh wanita parubaya di dalam gaun itu. Tubuh punya ibu Rafael. 将窥视的结果用文字演绎出来，与吉老师一同讨论修改。 Profesor merasa ceritanya terlalu monoton. Kurangnya klimaks dan kontradiksi yang saling terkait. Claude menerima penilaian itu, dia mulai dengan sengaja membuat plot dramatis untuk ceritanya. Yang pertama adalah ibu Rafael. Dia mengetahui bahwa Claude ada tindakan aneh di rumahnya. Jadi dia menyarankan kepada suaminya untuk mendapatkan tutor resmi untuk Rafael. Untuk bisa tinggal di rumah Rafael dan melanjutkan cerita. Claude pasti harus memikirkan cara agar Rafael lulus ujian matematika kali ini. Dia pergi ke Profesor Germain, yang bahkan mencuri informasi ujian matematika untuknya. Untuk bantu Claude bisa tinggal di rumah Rafael. Dari sini, Profesor Germain juga bergabung dalam cerita dan menjadi lebih ke dalam lagi. Melihat prestasi anak tiba-tiba meningkat. Ibu Rafael juga mulai menyukai Claude. Saat Rafael dan ayahnya tidak ada di rumah. Claude berpura-pura lupa sesuatu di sini jadi dia kembali ke rumah Rafael untuk mengambilnya. Claude mendapat kesempatan untuk berduaan dengan ibu Rafael. Dia menggunakan latar belakangnya yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk memenangkan simpati. Gunakan kefasihan untuk memenangkan perhatian dan cintanya. Claude semakin dekat dengan tujuannya. Dia ingin memakan wanita yang mempesona ini. Tapi kendalanya adalah ayah dan Rafael. Karakter utama dan rintangannya sudah ada. Bukankah ini episode konflik yang diinginkan Profesor Germain? Profesor Germain tenggelam dalam detail yang menarik. Dia kemudian menyarankan Claude ide lain. Biar makin seru ceritanya. Dia harus menekankan peran karakter hampir tak terlihat Rafael. Jadi Claude berinisiatif untuk bergabung dengan tim ayah dan anak Rafael. Dan menjadi sahabat Rafael. Juga berkesempatan untuk tidur di rumah Rafael. Bahkan menerima ciuman penuh gairah. Malam itu Claude pergi ke kamar orang tua Rafael. Untuk melihat tubuh ibu Rafael saat dia tidur. Di kepalanya, gambarkan pasangan itu sedang melakukan hubungan intim. Setelah beberapa kali mereka berdebat. Claude memberikan puisi cinta untuk nyonya. Claude menggunakan puisi cinta untuk mengekspresikan. Ibu Rafael tidak pernah menolak. Wanita parubaya yang kesepian dengan Claude yang melamun berpelukan dan berciuman di dapur. Dan Profesor Germain sedang menonton kisah cinta pameran utamanya. Profesor tersentuh oleh perkembangan cerita yang cepat. Dia merasa seperti dia ada di sana juga. Dan juga karakter dalam cerita.
Pada titik ini, adegan dramatis lain muncul. Sahabat Rafael melihat semuanya. Sahabat dan ibu dia. Dalam kemarahan Rafael adalah keputusan untuk gantung diri. Ketika membaca ini, Profesor Germain terkejut. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa ini hanya episode fiksi yang ditambahkan oleh Claude untuk membuat ceritanya lebih menarik. Rahasia ibu Rafael selingkuh dengan Claude itu nyata. Tetapi Rafael bunuh diri itu adalah palsu. Batas antara kenyataan dan fiksi berangsur-angsur kabur. Penonton dan Profesor Germain mulai memisahkan batas. Profesor merasa bahwa ceritanya perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Harus membuat Claude berhenti berencana untuk menulis. Tapi Claude tidak bisa berhenti. Dia harus menemukan ending yang bisa memuaskan dia. Claude pergi mencari ibu Rafael dan meminta untuk melarikan diri bersamanya. Tapi ini hanya pemikiran gila dari seorang remaja polos. Keluarga Rafael memasukkan Claude ke daftar larangan. Claude dengan sedih pergi ke rumah Profesor Germain. Dan dia tahu tentang Profesor Germain karena mengungkap ujian matematikanya. Dipecat dari sekolah, istri bersiap untuk menceraikan suaminya. Jadi Claude mulai mengalihkan pandangannya pada istri Profesor Germain. Istri yang sudah lama kena kesepian punya Profesor Germain. Pada saat yang sama akhirnya berhasil mendapatkan tubuhnya. Selesaikan cerita dia. Profesor Germain dengan penonton lainnya saat ini tidak bisa lagi membedakan antara detail yang nyata dan yang tidak nyata dalam cerita Claude. Germain awalnya hanya pengamat. Tapi pada akhirnya dialah yang ditarik dirinya ke dalam cerita. Dan menjadi objek tatapan semua orang. Untuk pemirsa dan yang dilihatnya, fiksi dan kenyataan. Nafsu dan kedewasaan. Sutradara Francois Ozon sangat pintar. Membawa cerita dalam film, terintegrasi bersama. Membuat penonton tidak bisa membedakan dan tidak bisa berhenti menonton.